I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has Salam Lenter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini sambil menikmati hujan yang agak deras, izinkan tuh Brondol menjelaskan salah satu fenomena bicara tentang pelepah sengkleh alami. Karena bahwa pelepah sengkleh yang biasa di tanaman kelapa sawit itu ada dua. Apakah dia sengkleh yang akibatkan karena kesalahan dari panen yang melukai dari pangkal pelepah, atau memang sengkleh secara alami yang tidak kena apa-apa kok tiba-tiba sengkleh. Hal ini yang kadang-kadang membuat galau para petani. Salah satu diskusi dengan salah seorang petani, Pak Pendi, pelepah saya itu kok pada sengkleh lah, apakah nanti akan berpengaruh terhadap produktivitasnya. Nah, kali malam hari ini kita akan membahas dan menguak misteri tentang pelepah sengkleh ini, hasil diskusi dengan salah seorang ahli guru saya. Karena selama ini memang bicara tentang pelepah sengkleh dibilang kekurangan nitrogen dan kalium, misalnya ada yang dibicara tentang serapan air yang kurang lah dan sebagainya, atau kelebihan air. Tapi kok tidak semuanya. Ini sebuah misteri, namun kita akan menggunakan beberapa pendekatan hasil dari beberapa penelitian, di mana bahwa pelepah sengkleh alami ini menurut Prawiro 2006 bahwa sengkleh sebenarnya terjadi pada tanaman yang memiliki produktivitas atau siklus produktivitasnya itu adalah tinggi, atau produksi panennya itu sangat intensif dan hasilnya memang besar. Karena bahwa pelepah sengkleh ini juga biasanya terjadi pada kelapa sawit yang memiliki produktivitas yang tinggi, bukan pada produktivitas yang rendah. Dikarenakan bahwa pembukaan pelepah ini juga sangat dipengaruhi, akan mempengaruhi dari kekuatan dari pelepah itu sendiri. Maka ada 8 hal yang harus kita bahas, menguak misteri tentang sengkleh ini yang mungkin belum banyak para planter dan para petani semuanya pahami bicara tentang sengkleh. Bahwa sengkleh ini terjadi dari batangnya adalah menurut Prawiro adalah 50-70 cm. Namun dari beberapa penelitian disebutkan bahwa panjang sengklehnya adalah dari batangnya adalah 0,63 cm sampai 0,75 cm. Lah, penyebab sengkleh yang pertama adalah keseimbangan serapan nitrogen dan kalium, di mana ketika rasio nitrogen dan kalium muda 3 sampai 7 tahun adalah 2,4 sampai 3,2 rasionya. Tua 8 sampai 14 tahun adalah 2,3 sampai 3,4. Hal ini membuktikan bahwa pemberian nitrogen dan kalium jangan terlalu panjang. Hal ini juga memberikan dampak kepada tanaman kelapa sawit. Ketika rasionya ini terganggu, maka ada 2 hal. Yang pertama adalah mempengaruhi sengkleh pelepah ini. Yang kedua ada white strip yang pernah kita bahas dalam satu vlog. Kemudian bahwa peningkatan yang kedua adalah peningkatan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam sebuah penelitian bahwa peningkatan produksi 3,5 ton per hektar per tahunnya. Ini peningkatannya ya, bukan angkanya. Peningkatan 3,5 ton per hektar per tahunnya tanpa asupan gizi yang mumpuni ini juga menyebabkan pelepah menjadi sengkleh. Di mana bahwa hal ini menjadi PR kita bagi seorang petani dan para planter, dan ini juga bagi mahasiswa, bahwa ketika pemberian unsur harianya tidak kontinu, ini akan bermasalah bagi tanaman kita. Maka kenaikan produksi harus diimbangi dengan pemberian unsur hara yang mumpuni. Lah, hal ini juga menunjukkan sebuah data atau sebuah angka bahwa sengkleh alami itu terjadi pada tanaman-tanaman yang memiliki produktivitas tinggi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pelepah sengkleh dan yang normal itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Sekali lagi, perbedaan yang terlalu jomplang antara pelepah yang sengkleh dan pelepah yang normal. Hal ini diuji ternyata bahwa memang kadar air pada pelepah yang sengkleh relatif lebih kecil daripada pelepah yang normal, namun angkanya tidak signifikan. Kemudian yang keempat,
bahwa sengkleh ini sering terjadi pada musim kemarau, bukan pada musim penghujan. Hal ini disebabkan karena cekaman air pada musim kemarau itu tinggi, sehingga hal ini menyebabkan serapan atau absorpsi pada musim penghujan yang sangat besar. Hal ini memang kemudian keserapan air yang besar pada musim penghujan karena akibat cekaman pada musim kemarau menyebabkan bahwa pelepah memang memiliki pelepah memiliki bobot yang agak lumayan besar sehingga tidak mampu menopang berat dari pelepah itu sendiri. Kemudian yang kelima, bahwa sengkleh ternyata memiliki nilai kerapatan yang lebih pembuluh yang lebih rendah, yaitu adalah 11 sampai 11,7% karena bahwa kekuatan jaringannya memang lemah. Kemudian bahwa kerusakan pelepah atau sengkleh ini ketika dibagi menjadi yang ringan, sedang dan berat, ternyata disurvei dari sebuah penelitian bahwa kerusakan pelepah juga dilihat bahwa berapa berat pelepah yang menyebabkan sengkleh. Ternyata pada sengkleh ringan adalah 6,2 sampai 10 kilo, sedang 9 sampai 14,2 kilo, berat adalah 10,5 sampai 14 kilo. Ini sebaran dari pelepah yang sengkleh. Kemudian yang paling penting ini bagi para planter dan para petani semuanya, kita bisa mengibaratkan yang nomor 7, ketika pelepah itu tidak membawa berat, sangat berat, kemudian ikatan pembuluhnya ini juga rendah, sehingga dia akan menyebabkan sengkleh secara alami. Lah ternyata bahwa pelepah varietas tanaman kelapa sawit yang memiliki pelepah yang lebih panjang sangat rentan untuk sengkleh dibandingkan tanaman kelapa sawit yang tidak sengkleh. Artinya bahwa yang varietas yang panjang relatif lebih rentan dibandingkan dengan pelepah yang varietas yang memiliki pelepah yang lebih pendek. Kemudian defisit airnya yang 8, bahwa sengkleh ini juga dipengaruhi oleh defisit air, kemudian bulan kering, kemudian ada hari terpanjang tidak hujan. Hal ini menyebabkan beberapa cekaman air bagi tanaman kelapa sawit, karena kita tahu sendiri bahwa kelapa sawit sekali lagi membutuhkan jumlah air yang cukup banyak. Ketika hal ini tidak terpenuhi, menjadikan mereka tercekam, maka ibaratnya akan balas dendam ketika ada air di musim penghujan. Hal inilah yang menyebabkan memang kondisi pelepah akan menjadi sengkleh secara alami. Namun kabar gembira bagi para petani kelapa sawit Indonesia, bahwa yang harus diingat bahwa sengkleh ini tidak terlalu berpengaruh terhadap produktivitas, karena bahwa sengkleh sebenarnya sudah sengkleh yang alami terjadi pada tanaman-tanaman yang memiliki produktivitas yang tinggi. Kemudian bahwa pelepah yang sengkleh itu memiliki warna yang hijau dan masih melakukan kegiatan seperti biasanya dan tidak begitu berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas. Artinya bahwa jangan berpikir bahwa pelepah yang sengkleh harus dipotongi semuanya, itu bukan. Karena sengkleh alami ini juga kita biarkan di lapangan dan masih memiliki produktivitas dan sumbangsih kepada tanaman sebagai tempat untuk melakukan fotosintesis. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, malam hari ini. Yang penting adalah bahwa nggak usah panik ketika tanaman sengkleh ini, karena bahwa memang kita harus mengevaluasi yang banyak hal tadi, terutama adalah pengaturan pola pemupukan untuk menjaga keseimbangan nitrogen dan kalium yang bisa penyerapannya, sehingga jangan sampai pelepah memiliki berat yang besar tapi tidak memiliki kekuatan yang mumpuni. Nah, ini menjadi PR kita semuanya. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita semuanya, dan jalan rezeki yang halal bagi kita semuanya. Dan semoga bahwa kelapa sawit Indonesia akan maju dan berjaya selamanya. Terima kasih dan salam sehat bagi kita semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes I'm selfish,